Di channel ini saya akan membagikan sebuah ilustrasi soal ya, dimana kita akan mempraktekkan penerapan akuntansi salam sesuai dengan PSAK 103 tahun 2022. Nah, di dalam soal ini itu akan dilengkapi dengan pembahasan sesuai PSAK, kemudian boleh menjadi tambahan referensi atau pemahaman bagi Anda untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang persis sama di dalam perkuliahan. Nah, kita mulai dari soal itu sendiri ya, atau petunjuk soalnya atau informasi soalnya. Nah, di dalam video hari ini saya akan memposisikan PT Agrotani yang membutuhkan gandum sebanyak 300 kilo dan melakukan pemesanan kepada KUD Semangat Desa. Artinya ini salamnya murni ya, tanpa ada perantara bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, berikut rincian pemesanan gandum kualitas A dengan pengiriman 50% di tahap 1 dan sisanya di tahap kedua. Harga per 50 kg-nya itu 15 juta rupiah. Artinya ini kemasannya bisa jadi karung ya, karena dalam satu karung ada 50 kilo. Jadi kalau 300 kilo maka kita nanti akan butuhkan berapa karung. Agunan atau jaminan yang diberikan oleh si KUD adalah 1 unit mesin, harga atau nilai bukunya 50 juta. Nah, agunan ini boleh ada boleh tidak ya. Anda kalau belajar ini, agunan itu seperti apa ya, yang menunjukkan komitmen si penjual untuk memenuhi pemesanan dari si pembeli. Nah, kemudian tanggal 3 Maret ditandatangani akad dan diserahkan modal oleh PT Agrotani dalam bentuk uang tunai kepada penjual. Nah, tentu nanti modal ini dikalkulasikan dulu berapa jumlah gandum yang diminta, kemudian berapa nilai per karungnya, kemudian baru ditotalkan. Nah, tanggal 4 Maret memulai penanaman gandum untuk memenuhi pengiriman tahap 1 dengan biaya produksi 80% dari nilai harga pengiriman. Tanggal 30 Juni gandum telah berhasil dipanen sesuai ekspektasi. Artinya di dalam skema salam secara tidak langsung produsen yang berstatus sebagai penjual itu pasti membutuhkan waktu untuk memproduksi atau menyediakan pesanan dari pembeli, dan modalnya akan digunakan untuk membiayai proses produksi. Makanya secara tidak langsung kita coba untuk mengincludekan di dalam skema salam, meskipun secara manual atau secara umum di buku acuan Nur Hayati itu tidak dituliskan atau dikronologiskan seperti itu. Nah, tanggal 3 Juli gandum tahap 1 diserahkan kepada PT Agrotani dengan harga pasar sama dengan harga akad. Artinya di sini penyerahan tidak berbeda dengan akad gitu ya. Tanggal 3 Oktober gandum tahap 2 diserahkan dengan harga pasar gandum 42.500.000. Nah, jadi ada dua pemesanan dan ada dua penyerahannya. Satu tanggal 3 Juli, satu tanggal 3 Oktober. Nah, yang diminta kita menjurnal semua transaksi di atas sesuai dengan ketentuan PSAK 103. Jika pengiriman tahap 2 dibatalkan karena gagal panen dan pembeli menjual agunan dengan harga pasar 47.500.000, tentukan selisih nilai piutang dengan harga pasar serta jurnal yang diperlukan oleh kedua pihak. Artinya yang pertama kita selesaikan dulu semua jurnal sesuai dengan soal, kemudian yang kedua baru kita kondisikan ketentuan penggunaan jaminan sebagai pengembalian piutang. Nah, penyelesaian dari kasus ini itu memerlukan beberapa perhitungan yang menurut saya sebaiknya dilakukan di awal sebelum menjurnal, sehingga nanti pas sudah membuat jurnalnya, saudara bisa langsung menentukan ukuran nilainya berapa yang didebet, berapa yang dikredit. Nah, di sini saya membuat perhitungan jumlah gandum 6 karung, 6 kali 50 itu 300 kilo. Per karungnya atau per 50 kilonya 15 juta, total modal kita jadi 90 juta. Ini yang akan diserahkan oleh si PT Agrotani. Kemudian 50% tahap 1 berarti akan dikurangi nanti 45 juta di tahap 1 dan tahap 2. Biaya produksinya itu tahap 1 80% dari 45 juta.
karena di tahap 1 ya. Tahap 2 juga 80% dari pengiriman tahap 2, maka dia akan sama nilainya. Total biaya produksi 72 juta dan keuntungan yang diperoleh oleh si penjual dalam salam ini itu sekitar 18 juta. Nah, kita masuk ke jurnal ya. Jurnal untuk penyerahan modal berupa uang tunai kepada kepada KUD oleh si PT Agrotani dicatat sebagai piutang salam bertambah, didebet dan kas dikeluarkan sebesar 90 juta. Nah, ini aturan PSAK ya. Modal yang diserahkan oleh si pembeli diakui sebagai piutang salam. Nah, bagi si penjual, kas pada hutang salam, di mana ya kas diterima dari pembeli sebesar 90 juta sesuai nilai yang dibayarkan, maka yang muncul adalah kewajiban salam atau hutang salam ya, dikredit. Kemudian pada tanggal 4 Maret harga pokok produksi pada kas. Nah, ini yang saya bilang tidak langsung ya. Namun historisnya memang seperti itu. Ketika sudah terima modal, maka KUD akan mulai produksi dan mengeluarkan biaya bahan baku ya, BTKL, BOP, maka akan didebet ke harga pokok produksi, kemudian mengeluarkan kas sebesar biaya untuk produksi tahap 1. Nah, itu 80% dari nilai pengiriman tahap 1. Nilainya 36 juta. Nah, pada tanggal 30 Juni persediaan gandum tentu sudah panen ya, karena sudah selesai ditanam, kemudian sudah panen sesuai dengan jangka waktunya. Maka persediaan jadi gandumnya akan bertambah 36 juta, HPP-nya kita kredit 36 juta juga ya. Ini tidak ada di pencatatan si pemesan dalam hal PT Agrotani. Nah, berikutnya pada tanggal 3 Juli itu diserahkan tahap 1. Maka persediaan barang atau gandum di pencatatan PT Agrotani itu sudah bertambah karena sudah diserahkan oleh si KUD. Kemudian mengkredit piutang salam karena berarti ya piutang sudah diterima dalam bentuk gandum 45 juta. Nah, sementara di tanggal 3 Juli pada penjualan KUD ya, itu hutang salam sudah berkurang sesuai dengan jumlah penyerahan 45 juta, penjualan bertambah 45 juta, harga pokok penjualan pada persediaan. Nah, itu berkaitan dengan metode penyesuaian persediaan. Pengiriman gandum 50% tahap 1 gitu ya. Nah, ini untuk tanggal 3 Juli. Jadi tidak ada hal yang meleset dari akad, itu semuanya sesuai dengan ekspektasi dan harapan serta akad yang ditandatangani. Nah, yang terjadi itu adalah ketika tanggal 3 Oktober persediaan barang ini gandum ya itu diterima dengan harga wajar 42.500.000. Nah, sementara kita berakad dulunya adalah 50% itu 45 juta nih. Jadi kerugian itu muncul akibat selisih harga wajar gandum atau objek salam di bawah harga akad. Maka pembeli dalam hal ini PT Agrotani mengakui selisihnya sebagai kerugian. Nah, kerugian salam. Nah, dengan mengkredit piutang salam sebesar akad, kemudian persediaan barangnya naik 42.500.000, maka kerugiannya selisih dari 45 juta dan 42.500.000. Nah, itulah 2.500.000. Kita catat di sisi kredit bagi piutang, debit pada persediaan dan kerugian. Nah, dalam hal penyerahan gandum ya, itu memang apapun objek salamnya kita menilainya sebesar nilai wajar. Jadi kalau misalnya dari akad itu berbeda, maka akan ada perlakuan yang berbeda, khususnya ketika harga wajar saat penyerahan lebih kecil dari harga yang disepakati ketika akad. Nah, pada sisi PT ini pada sisi KUD sebagai penjual, maka dia akan mengkredit penjualan yang bertambah dan hutang sudah lunas sebesar 45 juta dengan pengiriman tahap 2.
Kemudian harga pokok penjualannya tetap 36 juta sebesar 80% dari nilai pengiriman tahap 2. Nah, ada satu lagi. Di sini kenapa nggak ada keuntungan ya? Karena pada si KUD dia sudah menyepakati harga dari akad gitu. Jadi tidak ada keuntungan bagi si penjual, yang ada itu adalah pengakuan kerugian bagi si pembeli karena ternyata dia membayar lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar. Nah, ini untuk penjual atau KUD. Nah, di tanggal 3 Oktober ini masuk ke bagian ketika kondisi akad dibatalkan karena sesi 2 atau tahap 2 si KUD mengalami gagal panen sehingga pembeli memutuskan untuk menjual jaminan yang diberikan, yaitu 1 unit mesin. Maka perlu dicatat oleh si pemesan PT Agrotani ketika dia melakukan penjualan untuk mendapatkan uangnya kembali gitu ya, yang pernah disetor di awal. Nah, jurnalnya ketika jaminan ini dijual lebih tinggi dari nilai piutang ya, kita dari kasus tadi itu nilai piutangnya tinggal 45 juta ya, tahap kedua, sementara nilai buku dari agunannya itu 50 juta dan nilai pasar 47.500. Nah, ini ada beberapa harga yang perlu kita pahami. Nah, di sini tentu dia menjual 47.500 sesuai nilai wajar, maka akan menambah pada kas. Kemudian rekening penjual ya, itu akan disetor oleh pembeli nanti ke penjual 2.500.000. Kenapa? Karena piutangnya cuma 45 juta, jadi sisanya ini 2.500.000 itu haknya penjual, sehingga harus di transfer nanti kepada rekening penjual. Nah, bagi si pembeli ya, nanti ketika transfer dia akan mengkreditkan akan mendebitkan rekening penjual, kemudian kasnya berkurang 2.500.000, dikembalikan ya kelebihan penjualan jaminan kepada penjual karena itu haknya penjual. Nah, sementara jika nanti pada sisi penjual atau KUD-nya ya akan ada pengakuan kerugian. Kenapa? Karena hutang salamnya sebesar 45 juta sudah lunas, kemudian sudah ditransfer kelebihannya 2.500.000, namun karena aset mesinnya ini harga nilai bukunya 50 juta, maka otomatis jika dibandingkan dengan nilai pasar itu lebih rendah, sehingga diakuilah kerugian sebesar 2.500.000. Ini diperoleh dari 50 juta dikurang 47.500.000. Nah, begitu saudara-saudara untuk pembahasan akad salam, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ibu kerja. Nah, ada nonton bebek. Tidak boleh nonton bebek. Halo teman-teman mahasiswa akuntansi syariah dimanapun Anda berada, pada sesi ini atau di channel ini saya akan membagikan sebuah ada cari kita akan mempraktekkan penerapan akuntansi salam sesuai dengan PSAK 103. Mana mukanya? Nggak ada mukanya. Nah, di dalam berbeda dengan halo teman-teman mahasiswa akuntansi syariah dimanapun Anda berada.